Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar apa yang namanya port security. Seperti namanya ya teman-teman, port security. Security artinya mengamankan dan port yaitu port atau interface ya teman-teman. Seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita mempunyai beberapa server ya teman-teman. Misalkan di sini kita mempunyai 3 server saja ya teman-teman. Lalu server ini dihubungkan ke switch ya teman-teman. Nah, di switch kita hubungkan pengujiannya ada klien 1 ya teman-teman. Oke, kita coba hubungkan. Oke, gitu ya teman-teman. Kita coba ganti saja namanya agar enak. Server 1. Oke, di sini juga ganti. Server 2 dan ini adalah server 3. Oke, dan ini adalah klien ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini server 3 terhubung pada FA01 dan server 2 terhubung pada FA02 dan server 1 terhubung pada FA03. Nah, teman-teman, untuk FA1, FA2, FA3 ini pastikan dihususkan untuk terhubung pada server ya teman-teman. Misalkan ada sebuah hacker, misalkan katakanlah ini adalah hacker ya teman-teman. Hacker ingin mencabut FA01 yang berada di server 3. Cara nyabutnya yaitu pencet saja yang warna hijaunya ya teman-teman, lalu diarahkan ke hacker. Nah, saat dipindahkan kepada hacker, hacker ini ingin mengirimkan paket kepada klien, itu harusnya FA02 ini akan mati ya teman-teman. FA01 maaf ya teman, akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Misalkan ada yang mau mencabut atau menghacker atau mengirimkan paket dari selain dari server ini akan mati ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu adalah port security. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Kita kembalikan dulu saja ya teman-teman ininya. Oh, maaf teman-teman. Salah pencet ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi port security-nya, kita akan mencoba konfigurasi IP address pada tiap server dan juga klien. Oke, misalkan di sini server 1 masuk kepada desktop IP configuration, kita setting. Misalkan di sini IP-nya 192.168.50.1. Lalu subnet marknya default. Oke, lalu di sini server 2 kita coba masukkan juga 192.168.50.2. Oke, itu untuk subnet marknya udah dari sananya ya teman. Oh, lalu server 3 kita coba 192.168.50.3. Oke. Oke, lalu di sini kita masuk kepada klien, kita setting juga IP-nya 192.168.50.4. Oke, sudah selesai. Kita coba mengirimkan paket ya teman-teman. Dari sini ke sini, sukses ya teman-teman. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, dan sukses. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan mencoba konfigurasi di switch-nya ya teman-teman.
yaitu kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Oke, kita masuk kepada tab CLI. Untuk mengkonfigurasi port security itu harus berada dalam mode akses ya teman-teman. Jadi port FA01, FA02 dan FA03 ini kita akan setting menjadi mode akses. Oke, kita langsung saja konfigurasi interface range FA01 sampai 3. Lalu enter switch port mode akses. Lalu enter, oke, lalu akses. Itu sudah selesai untuk konfigurasi aksesnya. Kita coba geser ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Misalkan kita akan menggunakan server 3 dulu, yaitu masuk pada port interface FA01. Oke, kita langsung masuk saja pada interface FA01-nya. Interface FA01, lalu jenis switch port security, lalu enter. Enter dulu ya teman-teman agar konfigurasi port security-nya menyala atau enable ya teman-teman. Oke, kita langsung saja switch port security, MAC address. Nah, di sini kita harus masukkan MAC address-nya ya teman-teman. Jadi port security itu kita dideteksinya menggunakan MAC address. Nah, cara melihat MAC address-nya, kita langsung buka saja server 3, config fast ethernet 0, langsung kita dapat MAC address-nya. Oke, kita langsung saja copy, kita masuk lagi pada switch, lalu kita langsung masukkan MAC address-nya, lalu enter. Oke, sudah selesai. Itu untuk port security-nya. Jadi fungsi konfigurasi switch port security MAC address ini yaitu untuk bahwa yang diperbolehkan di FA01 itu hanya MAC address yang ini ya teman-teman. Artinya MAC address yang ini adalah server 3. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung masuk switch port security maksimum 1. Atau teman-teman misalkan bisa maksimumnya berapa, bebas ya teman-teman. Misalkan kita memiliki bos, nah bos tersebut memiliki 2 komputer. Pada siang hari itu menggunakan komputer, dan misalkan di malam hari itu menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya yaitu memasukkan 2 MAC address ya teman-teman. Lalu di sini maksimumnya 2. Gitu ya teman-teman. Jadi yang diperbolehkan memasukkan port FA01 ini yaitu 2. Dalam hal ini kita dikhususkan untuk server 3, jadi hanya 1 saja. Gitu ya teman-teman. Kita langsung saja enter. Lalu setelah itu kita konfigurasikan. Lalu setelah itu kita masukkan command switch port security flow. Oh maaf, violation, lalu shutdown. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati untuk di port FA01-nya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Ketika MAC address yang tidak dikonfigurasi di sini atau tidak dideteksi di port security-nya selain dari MAC address ini, itu akan di shutdown. Gitu ya teman-teman. Lalu enter. Ini sudah di enter. Sudah selesai itu untuk konfigurasinya. Di video selanjutnya kita akan mencoba ujiannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba pengujian pada port security violation shutdown. Oke, kita langsung saja, kita ini pindahkan dulu ke tengah. Oke, misalkan di sini kita cabut dari sini, arahkan ke hacker. Oh maaf teman-teman, seharusnya masukkan fast ethernet 0 ya teman-teman. Oke teman-teman, misalkan di sini kita masukkan ke hacker ke fast ethernet 0. Masih loading, menyala ya teman-teman. Kita coba mengirimkan paket ke klien. Oke, violet. Kita coba lagi. Mungkin karena ini belum disetting IP-nya ya teman-teman di hackernya. Kita coba setting IP-nya.
192.168.50.5 ya teman-teman. Lalu subnet marknya sama. Nah teman-teman bisa lihat bahwa sekarang sudah mati ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Oke, misalkan kita coba udah menghubungkan kembali ke server dan masih mati ya teman-teman. Kita coba jalankan kembali. Interface FA01 lalu shutdown. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa change state to down, artinya di sini masih down ya teman-teman, masih belum menyala. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini masih merah, artinya masih dalam mesinnya belum menyala ya teman-teman. Oke, masih kita coba lagi. Shutdown dan masih shutdown ya teman. Nah untuk menyalakan kembalinya kita harus mengetikkan shutdown. Oke. Lalu setelah itu shutdown. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sekarang sudah nyala. Oke, kita coba lagi mengirimkan paket dari hacker ke klien ya teman-teman. Oke, kita nyalakan sampai hijau dari hacker klien dan lihat sendiri bahwa di sini sekarang maaf, kok nyala lagi ya teman-teman. Di sini bisa lihat sendiri bahwa sekarang mati ya teman-teman. Oke, kita masuk kepada switch, kita masuk kepada mode. Oke, di sini saya sudah masuk ke mode privilege. Belum. Nah, show port security interface FA01. Oke, kita lihat. Oke, bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada lost source address, artinya bahwa address ini adalah yang melakukan hackernya ya teman-teman. Oke, kita coba cek ya teman-teman bahwa address ini apakah server 3 atau pada hacker. Kita coba cek di hacker, kita masuk pada config fast internet 0, bahwa bisa lihat sendiri bahwa MAC addressnya sama ya teman-teman, 7B2C. Ini 8E47 ya teman-teman. Oke, kita coba sambungkan kembali ke server. Kita switch, lalu kita ketikkan lagi mode configuration, lalu masuk interface FA01, shutdown, baru shutdown, gitu ya teman-teman. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket ke yang lainnya, gitu ya teman-teman. Misalkan tadi hacker ingin mengirimkan paket ke klien lalu tiba-tiba mati, lalu teknisi akan masuk ke ruangan server buru-buru untuk melihat bahwa interface-nya itu mati dan setting kembali untuk menyalakannya, gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk violation shutdown. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba belajar apa MAC address sticky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan yang pada port security violation shutdown. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi MAC address sticky. Kita coba lihat pada switch ini. Coba scroll ke atas dan kita lihat ini pada switch port security MAC addressnya. Kita harus memasukkan MAC addressnya. Nah, pada saat MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC addressnya. Jadi saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky itu artinya port yang terhubung pada port FA01 nya itu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang terhubung pada FA01. Gitu ya teman-teman, itu adalah MAC address sticky. Kita coba ya teman-teman konfigurasinya. Kita langsung saja di sini kita exit lalu masuk pada interface FA01,
lalu di sini switch port, port security, MAC address, sticky, lalu enter. Setelah itu kita masukkan seperti biasa. Oke, kita lalu masukkan seperti biasa switch port, port security maksimum 1, lalu enter. Lalu selanjutnya switch port, port security violation shutdown. Oke. Untuk violation shutdown itu memiliki 3 jenis ya teman-teman. Kita coba kembali. Kita coba untuk melihatnya ya teman-teman. Caranya yaitu ini, lalu tanda tanya. Maaf ya teman-teman, seharusnya nah di sini bisa lihat sendiri bahwa di sini ada 3 ya teman-teman. Ada protect, ada restrict, dan juga shutdown. Nah untuk shutdown itu artinya adalah jika ada hacker atau ingin mencabut pada kabelnya lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket, lalu portnya akan shutdown otomatis ya teman-teman. Untuk restrict dan protect itu tidak mati, dan untuk kabelnya, namun untuk portnya, tapi untuk semua paketnya akan diblokir teman-teman di sini. Gitu ya teman-teman, itu untuk protect dan juga restrict. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan server lalu menghubungkan lagi ke server lalu nyalakan kembali portnya. Untuk protect dan restrict itu hanya memblokir semua paket yang berada di MAC address lain di server 3 ini ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, kita coba lagi. Setelah itu do show port, maaf teman, do show port kok tidak bisa ya teman-teman. Oh seharusnya ini keluar dulu ya teman-teman. Do show port, ini biasanya ngebug teman-teman. Kita ketik manual aja ya teman-teman. Do port security, oh maaf typo ya teman-teman. Security interface apa 0/1. Oke teman-teman, dan bisa lihat sendiri di sini bahwa sticky MAC addressnya masih 0. Nah teman-teman bisa lihat bahwa di sini ini sudah ada ya teman-teman. Yang kita coba di server 2 saja ya teman-teman. Oke, di server 2 ini masuk pada FA02. Kita coba konfigurasi interface FA02, lalu switch port, port security, kita enter dulu. Nah teman-teman mungkin sebelum melakukan comment switch port, port security-nya, untuk mengaktifkannya kita coba lihat dulu ya teman-teman. Do show port security interface FA 0/2. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini port security-nya disable atau belum menyala ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mencoba switch port security lalu enter. Oke, kita lalu coba kembali. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah menyala ya teman-teman, sudah enable. Oke, kita langsung saja switch port security MAC address sticky lalu enter, lalu switch port security violation shutdown. Nah teman-teman, sebelum melakukan violation masukkan dulu maksimumnya lalu 1. Setelah itu switch port security violation shutdown. Lalu setelah itu
enter. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat kembali. Do so port security interface FA02. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini total MAC address configuration dan sticky MAC addressnya 0, artinya itu belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum kedeteksi device yang terhubung pada FA02-nya. Oke, kita coba mengirimkan paket di server 2 ke klien. Sukses, dan kita coba lihat di sini do so for security interface FA02. Nah, teman-teman bisa lihat ini sekarang sudah ada ya teman-teman, maksimum dan total MAC address dan sticky MAC addressnya udah satu ya teman-teman. Artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh switchnya ya teman-teman. Jadi MAC address ini akan yang menjadi itu akan yang dideteksi oleh switchnya ya teman-teman. Jadi MAC address ini hanya yang diizinkan memasuki EVA02 ini. Oke, mungkin kita mencoba mengirimkan paket pada hacker ya teman-teman. Oke, kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Violet, kita coba lagi. Oh, ini masih hijau, artinya belum menyala ya teman-teman. Oke, kita coba dari hacker ke klien, dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang sudah mati ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, kita coba menghubungkan kembali. Oke, kita menyalakan kembali itu interface FA02 shutdown, lalu no shutdown, lalu lalu kita time forward, dan sudah menyala kembali. Itu untuk konfigurasi sticky address ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi pada violation protect ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi MAC address sticky, violation shutdown, dan juga kita sudah konfigurasi pada switch yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi violation protect. Nah, kita coba lihat di sini di switchnya. Oke, kita akan menggunakan server yang satu, itu masuk pada interface FA03 interface. Maaf teman-teman, salah ketik interface FA03. Ingat ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya teman-teman. Switch port mode akses, lalu enter. Di sini kita coba lihat switch port security violation, lalu tanya. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Ada violation protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk yang shutdown kita kemarin sudah melakukannya ya, yaitu ketika hacker mengirimkan paket kepada server 2 atau yang lainnya, itu akan mati ya teman-teman si portnya atau interface-nya. Nah, untuk yang protect dan yang restrict itu semuanya paketnya akan diblokir. Tapi untuk portnya itu tidak akan down ya teman-teman, atau tidak akan mati. Jadi kan untuk yang shutdown itu ketika port ini dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke klien misalkan, itu akan langsung otomatis mati. Lalu teknisi akan buru-buru ke ruangan server untuk menyalakan kembali kepada servernya dan mengkonfigurasi dan melakukan konfigurasi untuk menyalakan kembali portnya ya teman-teman. Itu untuk yang shutdown. Nah, untuk yang restrict ini akan tetap menyala, namun paketnya akan diblokir. Gitu ya teman-teman, kita langsung saja coba konfigurasinya. Oke, di sini kita coba melakukan konfigurasinya. Kita sudah switch mode akses, lalu kita nyalakan dulu ya teman-teman. Sebelum nyalakan, teman-teman lihat dulu do show port security interface FA03. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini port security-nya disable, artinya belum menyala ya teman-teman. Kita menyalakan dulu switch port security, lalu enter. Kita coba lihat kembali, dan sekarang sudah enable. Oke, kita langsung saja switch port security
MAC address sticky, sticky, oke. Enter switch port security maksimum 1 ya teman-teman. Oke, kita enter, lalu switch port security violation protect. Nah teman-teman mungkin bingung ya, apa bedanya protect dan juga restrict. Nah untuk yang protect kita coba enter dulu, lalu di sini kita cari do show port interface FA03. Nah di sini ada yang namanya security violation count. Nah untuk yang protect itu akan tetap 0 ya teman-teman, for security violation countnya. Nah untuk yang restrict itu akan menambah ya teman-teman, jadi 1, 2, 3. Artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA3 dan selain MAC address yang sudah dideteksinya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah melakukan konfigurasinya, yaitu violation modenya sudah protect. Lalu di sini belum dideteksi MAC addressnya yang terhubungnya. Oke, kita coba kirimkan paket. Successful. Kita coba 2 kali saja ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi. Do so, enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, sticky MAC address-nya 1, lalu total MAC address dan maksimal address-nya adalah 1, dan MAC address yang dideteksi adalah ini. Oke, kita langsung saja pada pengujiannya. Kita coba cabut, lalu kita hubungkan kepada hacker. Oke, kita langsung fast time forward karena ini masih orange jadi hijau. Oke, sudah. Kita sekarang coba mengirimkan paket saja dari hacker ke klien. Ke server 2 aja ya teman-teman. Nah, violate ya teman-teman, kita coba lagi dari hacker ke server 3. Violate, kita coba dari hacker ke klien. Dan ada juga violate ya teman-teman, tapi portnya masih menyala atau up ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali. Oke, lalu kita percepat, sudah hijau. Kita coba dari server 1 mengirimkan paket ke klien dan sukses. Server 1 ke server 2 sukses juga. Server 1 ke server 3 sukses juga. Gitu ya teman-teman. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan servernya untuk menyambung atau menyolokkan kembali pada server 1 dan menyalakan kembali portnya. Oke, kita coba lihat di switch do show for security interface FA03. Kita coba lihat. Nah, di sini bahwa security violation count-nya masih tetap 0 ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk yang violation protect. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi violation restrict. Pada mungkin nanti dibikin nambah 1 server lagi ya teman-teman untuk melakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan konfigurasi violation restrict ya teman-teman. Oke, di sini kita nambahkan dulu server di sebelah sini aja ya teman-teman. Di sini aja. Misalkan ya teman-teman. Kita hubungkan. Nah, ini masuk pada FA05. Oke, kita langsung saja konfigurasi exit, konfigurasi IP terlebih dahulu ya teman-teman di servernya, yaitu 192.168.50.6. Oke, lalu masuk pada switch, masuk interface FA05 ya teman-teman, interface FA05, lalu enter, lalu switch port mode akses. Harus akses ya teman-teman untuk mengaktifkan port security-nya. Nah, setelah itu kita langsung konfigurasi switch port security, lalu enter, switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimumnya 1, lalu switch port security violation restrict, lalu enter.
Kita coba lihat dulu. So port security interface FA0, dan di sini bahwa belum kedetek. Kita coba mengirimkan paket dari server. Kita coba ganti dulu namanya ya teman-teman. server server 6 aja ya misalkan teman-teman. Kita coba mengirimkan paket ke klien 2 kali ya teman-teman agar kedetek. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Kita coba lihat lagi di sini di switchnya. Do show port security interface FA05, lalu enter. Dan di sini sticky MAC-nya 1, total MAC address-nya 1, dan maksimum MAC address-nya 1. Dan ini MAC address-nya sudah kedeteksi ya teman-teman. Dan juga violation modenya restrict. Oke, kita coba ya teman-teman. Dari sini, dari port FA05 ini kita colokan ke hacker. Lalu kita coba dari hacker ke klien, violate. Dari hacker ke server 1, violate. Masih juga kita server 2 masih violate. Lalu ke server 3 masih violate juga. Oke, kita coba lihat. Apa mungkin ini karena masih orange ya teman-teman, jadi violetnya gara-gara ini masih orange. Kita coba fast time forward. Nah, sudah hijau. Kita coba lagi ya teman-teman. Violet, 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 dan violet ya teman-teman yang terakhir ini. Oke, kita coba lihat di sini. Do show port security interface FA05, dan lihat security violation count-nya ada 5 ya teman-teman. Artinya ada 5 paket yang diblokir atau ada 5 paket dari MAC address lain yang di sini atau yang sudah didaftarkan. Ada 5 paket yang sudah didaftarkan itu diblokir ya teman-teman. Gitu ya teman, itu untuk violation restrict. Oke teman-teman, kita coba kembalikan lagi. Kita coba hijaukan, lalu kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Itu sukses. Itu ya teman-teman, itu untuk konfigurasi port security violation restrict. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar yang namanya sending tree protocol atau bisa juga disebut STP. Sampai jumpa di video selanjutnya.